saudara, kita akan lihat firman Allah tentang bagaimana kita diberkati dan menjadi berkat. Katakan, diberkati dan menjadi berkat. Ulangi lagi, katakan bersama, diberkati dan menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, Allah bukan hanya ingin memberkati hidup dan keluarga kita, saudara, tetapi Dia juga ingin memberkati kita dan memberi kita kemampuan, memberi kita kelimpahan untuk menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat buat saudara seiman, bukan hanya menjadi berkat buat tetangga, bukan hanya menjadi berkat buat desa, buat kota kita, tetapi firman Allah berkata bahwa kita harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa, saudara. Amin. Begitu luar biasa rencana berkat Allah buat hidup kita. Mari lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Inilah rancangan Allah buat hidup kita, buat orang-orang yang percaya. Allah ingin memberkati kita begitu rupa sehingga kita bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa, saudara. Ini adalah apa yang Allah pikirkan bagi kita. Walaupun yang kita baca adalah janji Allah kepada Abraham, tetapi di dalam perjanjian baru ini juga yang dipikirkan Allah untuk keturunan-keturunan Abraham. Ada dua jenis keturunan Abraham, yaitu keturunan secara fisik, secara biologis, dan keturunan secara rohani, saudara. Dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, katakan amin. Saudara, jadi kalau kita ini adalah keturunan Abraham, maka kita berhak atas berkat dan jadi berkat, kuasa untuk jadi berkat yang ditulis dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi, saudara. Bahkan kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 8 sampai 9, ternyata janji berkat dan janji menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu direncanakan hanya bisa digenapi melalui gereja Tuhan, melalui saudara dan saya, melalui kita semua yang percaya kepada Kristus. Mari bergembira akan hal ini. Amin. Mari bersemangat akan hal ini. Kejadian 12 ayat 1 mulai yang kita baca tadi ternyata dirancang untuk digenapi di dalam Kristus, melalui Kristus, dan melalui kita orang-orang yang percaya. Mari baca Galatia pasal 3 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi kabar sukacita ini sudah diberikan terlebih dahulu. Berarti ada lagi sesudah itu. Terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham. Kalimatnya membunyi begini, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini terlebih dahulu disampaikan kepada Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Katakan bersama saya, aku diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi pada waktu Allah mengucapkan berkat itu kepada Abraham, maka Dia sudah mengucapkan itu buat saudara dan saya. Maka Dia sudah mengucapkan itu buat engkau. Dia sudah mengucapkan itu buat generasi kita di zaman ini. Kitalah yang harus meneruskan apa yang sudah dijanjikan oleh firman Allah ini. Lihat ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa Yesus sampai mengalami segala kutuk yang harus kita alami? Mengapa dia harus tergantung di kayu salib? Mengapa begitu mahal harganya? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Betapa jauh sekali jangkauan berkat itu. Dikatakan supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Katakan bersama saya, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ketika Allah akan memberkati saudara dan saya, Dia sedang melihat orang lain, Dia sedang melihat bangsa lain, Dia sedang melihat jiwa-jiwa yang harus dijangkau oleh berkat itu. Allah tidak ingin berkat itu hanya sampai kepada kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat bagaimana kita bisa mewarisi janji yang Tuhan berikan pada Abraham. Bagaimana berkat itu dan menjadi berkat itu bisa digenapi dalam hidup kita saudara. Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Ini yang kita mau belajar. Yang pertama, kita mau belajar dasar-dasarnya hidup yang diberkati, prinsip hidup yang diberkati saudara. Yang pertama saudara, prinsip hidup untuk menjadi berkat. Katakan, prinsip hidup untuk menjadi berkat. Allah melihat orang lain melalui berkat yang ada pada kita. Sekali lagi saudara, Allah melihat berapa banyak orang yang akan dijangkau dengan berkat-berkat melalui hidup kita. Sekali lagi saudara, inilah spiritnya saudara, inilah semangatnya saudara. Aku mau diberkati ya Tuhan, supaya hidupku bisa berdampak bagi banyak orang, supaya hidupku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ukuran berkat yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita diukur dari seberapa berdampak kita kepada bangsa-bangsa lain, kepada banyak orang. Berapa banyak orang yang akan dibawa kepada keselamatan melalui hidup saudara dan saya. Mari lihat 1 Petrus 3:8 sampai 10, ini prinsipnya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Amen. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Bagaimana memperoleh berkat saudara? Memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Karena itulah caranya kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Haleluya. Yang harus didahulukan adalah kerinduan untuk jadi berkat. Tujuan utamanya adalah keinginan kuat untuk menjadi berkat. Baru Allah akan mempercayakan berkat dalam hidup kita. Sekalipun ini masa pandemi, tetapi Allah tetap berencana untuk memberkati kita. Dengan ukuran sejauh mana kita mau jadi berkat. Allah bisa mengetahui niat di dalam hati kita. Allah tahu komitmen kita. Allah tahu seberapa kuat keinginan kita. Dan Dia akan percayakan kita berkat seperti itu saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, apakah spirit ini ada dalam hidup kita? Apakah saudara bergelora, berkobar-kobar dengan semangat untuk jadi berkat? Inilah waktunya saudara. Saya ingin mengatakan sebuah rahasia besar, bahwa hari-hari ini
Saya masih melihat banyak orang, walaupun di tengah pandemi, tetapi menyediakan makanan untuk orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Dari keuangan pribadi, dari keuangan keluarga saudara, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalamnya tersirat amanat agung saudara. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa, termasuk kuasa untuk mendapatkan kebutuhan, kuasa untuk mendapatkan berkat saudara. Tetapi oleh karena itu Yesus berkata, karena itu pergilah. Haleluya. Kalau kita nggak pergi, kita nggak bisa jadi berkat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Jadi kita lihat, ketika Allah memberkati kita untuk sebuah misi, Allah memberkati kita untuk sebuah tugas, Allah memberi kita kuasa untuk sesuatu yang harus kita kerjakan, Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan berkelimpahan untuk kita bisa melaksanakan proyek-proyek ilahi, proyek kerajaan Allah. Dengarkan ini baik saudara. Mengapa ada banyak anak Tuhan berkatnya sudah stuck, berkatnya sudah mentok, gak lebih lagi saudara, dan dia sendiri tidak bisa menikmati berkat itu? Kenapa saudara? Karena memang kalau Allah memberkati kita lebih, bukan berarti kita bisa makan lebih. Kalau Allah memberkati kita berlimpah-limpah, bukan berarti kita menjadi gelojo, bukan berarti kita tidur-tiduran karena kita akan sakit. Kalau Allah memberkati kita lebih, kita tidak akan bisa menikmati kelebihan itu. Kelebihannya itu adalah kita pakai untuk proyek kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Ini prinsipnya saudara. Ini prinsip dasar diberkati untuk menjadi berkat saudara. Inilah syarat-syaratnya. Ada banyak anak Tuhan tidak mengetahui prinsip ini. Mereka memohon berkat agar supaya saya cukup, agar supaya keluarga saya bahagia, agar supaya anak-anak saya punya masa depan yang baik. Pokoknya agar supaya saya, mereka tutup mata untuk jangkauan berkat yang Allah sudah tetapkan melalui rencana besarnya untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara, tugas itu ada pada kita. Kalau kita ingin dipercaya, bahkan berkat bangsa-bangsa bisa datang kepada kita, maka itu berarti kita harus siap untuk melaksanakan amanat agung. Kita tidak boleh berdiam diri saudara. Jadi jangan mengharapkan berkat Abraham jika saudara tidak punya beban, gak punya gairah untuk melayani, gak punya beban untuk pekerjaan Tuhan, gak pernah mikiri pekerjaan Tuhan, apalagi mendoakan, mikir aja enggak, repot amat. Saudara sekalian, orang-orang yang dipercaya dengan berkat Tuhan yang luar biasa adalah orang-orang yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah melihat banyak orang saudara yang terbeban, yang betul-betul, yang terus-menerus membiayai pekerjaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau kita lihat Lukas 19 ayat 22 sampai 27, ini kegeraman Allah saudara. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku tahu dan menuai apa yang tidak aku tahu. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambil mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina." Kata mereka kepadanya, "Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepada setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya akan." Tetapi semua seteruku ini
ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Ngeri, saudara. Ada seorang raja membagi-bagikan uang mina kepada hamba-hambanya. Maksudnya supaya bisa dikembangkan, saudara. Yang dapat 2 talenta jadi 4, yang dapat 5 jadi 10. Tapi yang dapat 1, hatinya itu busuk. Dalam hatinya itu timbul pikiran, Tuanku ini keras, Tuanku ini seenaknya. Nek kongkon itu seenaknya, kalau nyuruh seenaknya. Terus dia sendiri yang menikmati hasilnya. Nggak benar nih Tuan. Lalu dia sembunyikan uang ini. Lihat saudara, hati-hati dengan hati kita. Karena hatinya sudah begitu kotor, pahit, negatif thinking terhadap rajanya itu, tuannya itu. Dia bilang, untuk apa? Walaupun dia sudah diberi talenta, diberi uang mina, untuk apa? Dia nggak mau kerja, dia malas. Tetapi sebenarnya bukan soal kemalasannya, soal kejahatan di hatinya. Dia ingin bikin rugi. Bagaimana caranya supaya uang mina ini, talenta ini nggak berkembang, supaya tuan itu, majikanku itu nggak dapat keuntungan. Piye caranya aku menghambat supaya dia nggak dapat keuntungan? Ini jahatnya luar biasa. Harusnya dia beri kepada orang lain, biar orang lain kalau dia nggak sanggup. Itu artinya baik malah. Aku nggak sanggup, aku beri pada orang. Mungkin karena keterbatasan kesehatan, lalu dia serahkan pada orang lain. Tolong, itu artinya bertanggung jawab. Tetapi ini apa? Ini memang sengaja. Bagaimana caranya supaya tuan yang memberi uang mina itu tidak mendapatkan keuntungan? Ini jelek sekali cara berpikirnya. Bukan saja dia nggak terbeban, tapi dia sengaja ingin merugikan tuannya. Lalu kemudian disimpan. Dan oleh sebab itu Tuhan itu berkata, ini orang, ini hamba ini bukan cuma malas, tapi jahatnya luar biasa. Dan apa yang ada padanya diambil, lalu diberikan kepada yang sudah punya 10 talenta. Karena dia yang paling besar mengembangkan, dia dipercayakan dengan satu lagi jadi 11. Saudara-saudara sekalian, ini prinsip berlaku bagi kita, saudara. Kalau kita mau diberkati dan terus dipercaya Tuhan yang lebih besar, kita harus terus menggunakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Amen. Membawa keuntungan besar bagi dia. Lihat, ada kata, harusnya kau beri pada orang supaya aku kembali, aku bisa dapat kembali uangku dan bunganya pun. Mengapa saudara mereka bekerja? Mereka kan hamba-hamba majikan itu. Amin. Kalau zaman sekarang mereka sudah digaji. Mereka digaji untuk kerja di toko misalnya, untuk menghasilkan keuntungan bagi majikannya, supaya modal majikannya nggak hilang. Bahkan kalau perlu ada bunganya, ada keuntungannya. Haleluya. Ini soalnya hamba-hamba. Tapi ternyata ada hamba-hamba yang jahat, yang hatinya bengkok, yang hatinya tidak lurus, yang hatinya picik. Untuk apa repot-repot? Saudara sekalian, hati-hati dengan hati yang tidak benar. Ini akan membuat bukan engkau tidak diberkati, tapi kehilangan apa yang ada padamu. Dan itu nanti diberikan pada orang lain. Kau akan ternganga, kok dia makin diberkati ya, kok dia makin diberkati, kok dia itu semakin sukses. Saudara, tidak peduli berapa lama kau sudah jadi anak Tuhan. Walaupun kau baru jadi anak Tuhan, kalau kau setia kepada Tuhan, kau terbeban akan proyek kerajaan Allah, Tuhan tetap akan memberkati kau lebih cepat daripada orang lain yang tidak punya beban akan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, prinsip pembebasan dari kutuk oleh salib Yesus. Kita harus dibebaskan dulu dari kutuk. Dalam Galatia 3 ayat 13-14 tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia membuat ini supaya berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa lain. Itu ayat selanjutnya. Dan saya percaya ini sudah dikerjakan, sudah selesai. Dengan kata lain, saudara, dengar baik, saudara. Kalau ada saudara yang merasa kok saya masih hidup dalam kutukan nenek moyang, ini kebohongan daripada iblis. Kalau kau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh,
engkau sudah dibebaskan dari segala bentuk kutuk. Dan tidak ada kutuk yang bisa datang lagi dalam hidupmu, karena di dalam keselamatan kita sudah dibebaskan dari kutuk. Katakan amin. Amin. Jangan percaya bahwa kita masih bisa kena kutuk. Yang ketiga, saudara, ada prinsip iman, saudara. Abraham mempunyai iman yang begitu luar biasa dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Perhatikan, dia nggak tahu tempat yang dia tuju. Karena iman, dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Lihat, cara kerja iman bukan berdasarkan apa yang dilihat. Iman itu bukan berbicara mana realitanya, mana pendukungnya. Ini keadaannya lain. Apa yang kita lihat berbeda dari apa yang firman Tuhan katakan. Iman berbicara atau menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, saudara. Saudara, itulah kehebatan iman. Abraham bisa melihat jauh ke depan. Bahkan penglihatan iman Abraham itu sampai ke kota yang tidak mempunyai dasar, yang direncanakan dibangun oleh Allah. Sehingga gaya hidupnya, saudara, adalah gaya hidup pendatang, gaya hidup perantau. Dia bangun kemah, nggak pernah bangun rumah permanen, saudara. Karena dia tahu ini cuma sementara, hidup di dunia cuma sementara. Ada satu kota yang kekal, yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh bencana apapun, oleh musuh apapun. Imannya bisa lihat jauh melampaui dunia ini, saudara. Inilah orang-orang yang akan dipercaya oleh Tuhan. Orang-orang yang imannya cuma sampai sebatas dunia yang fana ini, wow, dia tidak akan berhak pada berkat Abraham. Orang-orang percaya harus punya jangkauan yang jauh. Karena kalau cuma jangkauannya, bagaimana hidup di dunia ini diberkati, maka orang-orang percaya seperti itu akan terikat dengan dunia ini. Abraham tidak terikat dengan dunia ini. Dia punya iman yang menjangkau jauh sampai di kekekalan, saudara. Dia nggak begitu mementingkan atau mempedulikan bagaimana dia hidup di dunia. Yang penting sehat, bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya tempat berteduh. Itu cukup bagi dia. Saudara, dia ajar ini juga kepada Ishak yang menjadi warisan. Orang tua yang baik akan mewariskan iman kepada anak-anaknya, saudara, supaya anak-anaknya juga tidak mabuk oleh dunia ini, tetapi terus mengejar kekekalan. Inilah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti begini, oh aku menolak berkat. Enggak. Abraham walaupun dia nggak begitu terikat, dia nggak mampu dunia ini, tapi Tuhan tetap memberkati dia. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak akan berbahaya kalau diberkati. Berkat sebesar apapun dipercayakan padanya tidak akan membahayakan hidupnya. Allah itu tahu, saudara, kemampuan kita, kemampuan iman kita, saudara. Ini bukan soal iman itu dapat berkat saja, saudara, tapi ini soal iman yang melihat jauh ke depan, bukan hanya melihat sebatas dunia ini. Bagi Allah itu sangat mudah sekali dan yang sulit untuk memberkati kita di dunia ini. Bahkan Allah tidak mau lihat kita kekurangan, tetapi Dia hanya mau mempercayakan berkatnya kepada orang yang memiliki iman yang menjangkau jauh sampai ke kekekalan. Haleluya. Prinsip ini saudara ingat. Jadi kalau saudara tidak lagi punya pengejaran untuk hal-hal yang kekal, stop. Berkat yang ada padamu pun bisa menjadi berbahaya. Berkat yang Tuhan sudah percayakan padamu bisa berubah menjadi kutuk. Itu kata Maleakhi 2. Baca Maleakhi 2 ayat 1 dan 2. Hati-hati, hati-hati. Ya. Tetapi kalau sudah tetap mengatakan atau berkomitmen, walaupun kita sibuk, tapi jangan menomorduakan Tuhan. Jangan lupa akan misi hidup kita di tengah dunia ini. Jangan lupa proyek kerajaan Allah. Tetap peka dengan tuntunan Allah. Jangan ada yang Tuhan ingin kita kerjakan di hari-hari ini.
Walaupun di tengah pandemi, Tuhan punya cara untuk tetap menjalankan proyeknya. Haleluya. Yang keempat, saudara, ada prinsip ketaatan. Katakan ketaatan, saudara. Perintah Tuhan kepada Abraham itu ekstrim. Bayangkan, saudara, Abraham sudah enak di Ur Kasdim. Bahkan dia tinggal di rumah bapaknya. Kalau kita baca kisahnya, bapaknya itu sangat menyayangi Abraham. Bapaknya itu sangat memanjakan dia. Jadi nyaman sekali. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, kamu keluar dari sini. Tinggalkan rumah bapak, pergi dari negeri. Tinggalkan sana saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Gak jelas. Ibrani katakan tadi dia nggak tahu mau kemana. Nggak ada kepastian. Belum ada gambaran. Kalau ditanya mau kemana, Abraham, nggak tahu. Loh, kok bisa meninggalkan tempat yang sudah begitu nyaman? Ya ampun, kamu tinggalkan semua. Iya, kemana? Nggak tahu. Siapa yang suruh? Tuhan. Tuhan mana? Kok nyuruhnya begitu? Ini ekstrim. Berapa banyak anak Tuhan kalau dikomando oleh Tuhan, kalau firman Tuhan datang, logikanya mulai kerja. Loh, apa enggak beresiko? Apa enggak salah firman Tuhan itu? Ini keadaanku sudah baik-baik saja. Kok disuruh melakukan, mengambil langkah yang berisiko tinggi, enggak jelas lagi. Saudara sekalian, Tuhan itu ada kalanya perintahnya itu ekstrim. Tetapi persoalannya tadi, Abraham itu sudah percaya pada Tuhan. Haleluya. Yang penting itu siapa yang menyuruh. Dengar baik-baik. Yang penting itu siapa yang nyuruh, saudara. Siapa yang nyuruh itu yang penting. Kalau Tuhan yang nyuruh, dia bertanggung jawab. Kita harus percaya Tuhan. Makanya urusan pertama itu urusan iman. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan. Orang yang sudah sering kali alami hal-hal yang ekstrim, dan ternyata Tuhan bekerja di balik semuanya itu, dan melihat endingnya yang luar biasa, dia akan semakin kuat dalam iman dan semakin radikal dalam ketaatan. Haleluya. Orang akan berkata, wah gila. Dan memang orang yang punya iman, pengalaman berjalan bersama Tuhan, dia akan makin gila-gilaan dengan Tuhan. Dia makin radikal. Karena apa? Dia sudah mengalami. Oleh sebab itu, memang awalnya, startnya itu yang paling penting. Iman lu harus kuat. Oleh sebab itu selalu begini, apapun yang sudah buat, Alkitab katakan harus didasarkan pada iman. Kalau tanpa iman malah dosa. Kalau tanpa iman itu berarti kan ragu-ragu. Bagaimana ya? Itu berarti mencurigai Tuhan. Kalau nggak punya iman, jangan. Kalau sudah beribadah, sudah harus percaya bahwa ada berkat di balik itu. Haleluya. Kalau sudah berkorban, bangkitkan dulu iman bahwa saudara kalau berkorban, Tuhan pasti memberkati saudara. Saudara tidak akan merugi. Harus punya iman. Orang Kristen dasarnya, dasar tindakannya adalah iman. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah salah memberi perintah. Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita. Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Ini yang pertama. Percayamu dibangun. Jangan cuma ikut-ikutan karena si A melakukan lalu kita ikut melakukan. Saudara percaya pada pengalaman orang lain. Bukan. Kepercayaan kita ditujukan kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan karena orang bersaksi, saya melakukan ini, saya melakukan itu, lalu saya diberkati. Saudara baca Alkitab. Kalau mau baca Alkitab jangan karena tiru orang lain, tetapi karena saudara percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah iman saudara dan lalu kemudian bertindak. Haleluya. Taat saudara. Yang kelima saudara, prinsip selangkah demi selangkah. Katakan selangkah demi selangkah saudara. Jadi kita lihat dalam kehidupan Abraham itu tadi Tuhan bilang kamu keluar dulu. Kemana? Nanti aku akan tunjukkan. Nah Tuhan apa? Kok yang tidak jelas nanti kalau bapakku tanya kemana? Kamu pokoknya langkah pertama keluar dulu. Ya, lakukan tuh langkah pertama. Nggak usah cari sampai langkah 10. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26 berkata, Mazmur 37, 22, 26, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Amin. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar, orang yang dituntun Tuhan, orang yang ditetapkan langkah-langkahnya ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Dia orang yang berjalan step by step dengan Tuhan, ya, mengikuti Tuhan langkah demi langkah. Dia akan berkat pertama mewarisi negeri, berkat kedua dipimpin Tuhan secara akurat. Dia oleh sebab itu dia bisa hidup benar, tidak akan salah langkah. Haleluya, amin. Kalau dia goyah di dalam langkah-langkah tersebut, Tuhan bertanggung jawab. Kalau dia terjatuh, Tuhan bertanggung jawab menopang dia. Tapi kalau kita berjalan di luar langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan, kalau kita jatuh ya tergeletak. Tapi kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, step by step dengan Tuhan, kalau kita jatuh, Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Jadi anak Tuhan yang melangkah bersama Tuhan bukan berarti tidak pernah akan dihadang oleh masalah, tetapi dia akan tetap tenang hatinya. Karena apa? Dia tahu ada tangan yang tidak kelihatan yang siap menopang dia kembali, dan yang luar biasa anak cucunya diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Yang keenam, ada prinsip keintiman dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan dari hari ke hari, hari lepas hari, saudara. Abraham itu oleh sebab itu nggak bisa lepas dari Tuhan. Kalau dia lepas dari Tuhan, ketika Tuhan sedang menunjukkan jalan, dia nggak bisa melihat. Yesus berkata, saudara, akulah jalan kebenaran. Yesus dia berkata bahwa aku akan menunjukkan jalan. Yesuslah jalannya. Amin. Kita harus ikut Yesus, karena Yesuslah jalannya, saudara. Kita tidak boleh lepas dari Yesus, saudara. Dan kemudian, saudara, kita harus terus-menerus melekat dengan Tuhan. Ternyata, saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham juga dipanggil dalam hubungan yang melekat dengan Tuhan. Tanpa ini, kita akan gagal menjadi berkat, gagal diberkati. Berkat Allah itu hanya disediakan bagi orang yang melangkah step by step dengan Tuhan, ikut Tuhan dari hari ke hari, intim dengan Tuhan setiap saat. Disitulah zona penuh berkat ilahi. Haleluya. Yang ketujuh, saudara, ada proses, ada prinsip pembentukan, saudara. Pembentukan. Firman Tuhan berkata pada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Akan. Itu artinya apa? Ada proses pembuatan, saudara. Ya, perhatikan itu kalimat akan, aku akan dalam Kejadian 12 ayat 2. Juga di dalam Matius 4 ayat 18-19, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut dulu baru dijadikan. Amin. Katakan bersama, saya mau ikut Yesus, dan saya mau dibentuk, saya mau dijadikan, saya mau diproses untuk dijadikan sesuatu. Haleluya. Yang pertama, ikut Yesus. Ada banyak orang ingin menjadi sesuatu bagi Tuhan, tapi dia tidak pernah mengikut Tuhan. Dia nggak pernah step by step melangkah mengikuti langkah-langkah Tuhan. Dia nggak pernah mau intim dengan Tuhan, tapi dia ingin jadi sesuatu, saudara, dengan kekuatan dagingnya. No, Yesus berkata, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu. Ada proses pembentukan. Haleluya. Haleluya. Nah, lihat, saudara, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ada proses, ya, proses yang harus dilewati, antara lain, saudara, dari satu situasi padang gurun ke situasi padang gurun yang lain. Haleluya. Coba katakan, saya ini bukan instan. Katakan, saya bukan instan. Sedikit demi sedikit Tuhan bentuk kita di padang gurun.
Jadi bukan berarti karena kita sudah ada niat lalu kemudian dengan instan, enggak, saudara. Ada prosesnya. Dan itu dikatakan juga, saudara, dari situasi kepada situasi, saudara, Allah bentuk kita dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6 itu untuk membentuk hati kita, untuk menguji hati kita. Lalu kemudian yang penting, saudara, kalau kita bertanya berapa lama Tuhan? Lamanya proses itu bergantung pada bahan baku seperti apakah kita ini. Ada orang yang gampang dibentuk, cepat dibentuk. Tetapi ada orang yang sifat ngeyelannya itu banget gitu. Sifat otot-ototan dengan Tuhan, panteng-pantengan dengan Tuhan itu, waduh, ya, dia orang yang agak sedikit bebal, saudara. Nggak mudah dibentuk, saudara. Banyak protesnya, banyak bersumutnya, saudara. Sehingga dia diumpamakan seperti bencana yang sementara dibikin oleh pencunan, lalu rusak lagi, entah berapa kali rusak, dibentuk lagi, rusak lagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia nggak ngerti maunya Tuhan, dia tetap maunya sendiri yang dikedepankan. Mau saya begini, mau saya begitu, saudara. Belajarlah menyerah di dalam tangan Tuhan. Belajarlah seperti bejana karpet Tuhan, suka-sukamu Tuhan, supaya cepat selesai pembentukannya. Ada orang yang benturan terus, masalah terus, ganjelan gak pernah habis-habisnya. Kapan selesainya Tuhan bentuk? Kapan masuk tanah perjanjian? Kapan diberkati Tuhan lebih lagi? Mari belajarlah merendah. Terus jangan cari kambing hitam. Lihatlah ada tangan Tuhan yang sedang bentuk kita dalam masalah kita. Haleluya. Lihat ada tangan Tuhan, ada maksud Tuhan. Udah jangan nganyoke hati Tuhan. Nyerah aja. Coba katakan suka-sukamu Tuhan. Itu sudah. Yang ke-8 sudah ada prinsip pemisahan. Tuhan harus memisahkan Abraham dari sanak saudara. Ini ikatan emosional. Ada banyak orang, ya saya mau ikut Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan, tapi kasihan, saya masih punya orang tua, saya masih punya anak. Lu tidak peduli siapa yang ada hubungan baik dengan engkau. Ada kalanya cuma hubungan persahabatan. Jangan dong, kamu jangan pergi melayani Tuhan. Apa kamu nggak sayang sama saya? Saya sendiri kesepian. Dan kalau cuma teman baik pun takut untuk berpisah, maunya jalan terus. Akhirnya apa, saudara? Harus dia melayani, tidak melayani karena apa? Ajakan teman demi ikatan pertemanan. Kita harus berteman, tetapi teman tidak boleh, ikatan emosional tidak boleh menghalangi tujuan Allah dalam hidup kita. Destiny ilahi dalam hidup kita tidak boleh digagalkan oleh ikatan emosional. Haleluya. Lalu kemudian ada ikatan kenyamanan. Tinggalkan rumah bapamu, saudara. Tinggalkan. Itu kenyamanan, saudara. Ada orang, ya, hidupku sudah nyaman begini, kok masih harus keluar? Apa-apaan ini? Ada orang, saudara, musuhnya untuk maju bukan musuh di luar diri, bukan tantangan kesulitan di luar dalam perjalanan. Musuh utamanya itu zona nyaman. Wis terlalu nyaman, terlalu lega. Ketika nggak ada persoalan, padahal mungkin masih pas-pasan juga sih berkatnya, belum diberkati lebih, tapi sudah merasa nyaman. Ini musuh utama anak-anak Tuhan. Kenapa sulit berkembang? Terlalu cepat nyaman, puas. Saudara sekalian, tinggalkan negerimu. Negerimu itu berbicara tentang ikatan budaya, tradisi, filsafat, kepercayaan nenek moyang, dan berbagai-bagai ikatan lain. Itu negerimu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, mau diberkati Tuhan, kita harus tinggalkan cara-cara dunia. Haleluya. Ini prinsip pemisahan. Yang ke-9, saudara, ada prinsip brother keepers atau saudara pendukung. Support system. Saudara, kita dalam mengenapi destiny ilahi kita ternyata butuh orang-orang yang mendukung kita juga. Tetapi bukan berarti mengambil keputusan bagi kita. Kita perlu orang-orang yang memberi semangat. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan siapa kita bercerita destiny atau panggilan Allah dalam hidup kita.
Kita harus bercinta pada orang-orang yang antusias mendukung, mendoakan engkau. Kita nggak bisa sendiri. Haleluya. Di dalam perjalanan hidup Abraham, ayahnya memang yang pertama-tama menjadi brother keepers atau saudara atau teman yang mendukung dia. Dalam Kejadian 11 ayat 31, lalu Tera membawa Abraham anaknya serta cucunya. Lihat sekarang, waktu Allah memanggil Abraham, Abraham berat-hati, gimana ini? Gimana ayah? Kalau aku tinggalkan gimana? Akhirnya ayahnya bilang, ayo, aku hantar kamu. Jadi Abraham waktu itu belum ada inisiatif, dia masih tergantung pada Tera ayahnya. Tera ayahnya bilang, cepat, ayo siap-siap, kita berangkat. Cuma nanti ada kekurangannya, nanti kita lihat. Tetapi esensinya di sini, Abraham itu nggak mau. Abraham itu berlambat-lambat. Abraham itu malas untuk berangkat. Karena apa? Gimana ya? Rupanya dia anak papa, jenis anak papa, agak sedikit manja. Dia mungkin juga kurang pede. Masa aku jalan sendiri? Gimana aku belum berpengalaman? Selama ini aja aku tinggal di rumah bapak. Tera bilang, ayo berangkat. Tera bawa, bukan Abraham yang bawa Tera, Tera yang bawa Abraham. Nah, ada kali kita memang butuh orang-orang seperti ini. Ini orang tua yang baik. Mungkin Abraham sudah cerita, Pak, aku itu dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini-begini. Mungkin Tera sudah bilang, berangkat kali itu suara Tuhan. Tera bukan jenis saya yang berkata begini, ojo jangan. Papa udah tua, mama udah tua, papa udah tua, ibu udah tua. Tunggulah kalau kita mati. Ini saudara. Tetapi Tera bukan orang tua seperti itu. Dia dukung anaknya, bahkan dia yang ayo berangkat. Kita butuh orang tua seperti itu. Kita butuh orang-orang yang mendukung kita untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kalau sudah punya teman-teman yang mendukung. Oleh sebab itu Ibrani 10 ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan saling melemahkan. Orang mau maju, wis ora usah. Orang mau melayani, wis akeh sing melayani. Ayo kita melayani, ayo kita aktif. Kita nggak akan dipakai untuk apa? Gereja kan nggak merespek kita, apalagi gembala. Oh cuek aja, cuek bebek. Wis ora usah repot-repot melayani. Hati-hati dengan orang seperti itu. Kita harusnya menjadi saudara yang menjaga destiny orang lain, bukan melemahkan orang lain. Haleluya. Bukan mempengaruhi orang lain supaya mundur dari pelayanan. Bukan saling melemahkan, tetapi harus saling mendorong. Kalau engkau tidak mau melayani, jangan lemahkan orang lain. Kalau engkau ternyata punya halangan dalam hati untuk melayani, katakan pada temanmu, jangan ikut saya. Nanti aku berdosa, tambah berdosa. Kalau kamu melayani, kamu harus semangat. Doakan saya supaya saya cepat keluar dari masalah. Haleluya. Bukan cari teman ketika sudah mau malas berdoa, malas melayani. Bukan cari teman, cari konco. Lalu sudah sangat senang ketika ada orang lain tiru saudara tidak melayani. Ini kejahatan di mata Tuhan. Kalau sudah gak mau melayani, jangan ajak orang lain untuk tidak melayani. Tetap dorong orang lain untuk melayani. Kalau sudah lemah, lalu ada orang cerita, sudah jangan cerita. Aku juga memang lagi malas kok sekarang. Soalnya begini-begini. Lalu ketika temannya terpengaruh, sudah merenges. Karena punya teman sama-sama jadi lemah. Hati-hati saudara. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip kegigihan. Ini penting sekali. Tidak boleh berhenti dimanapun. Dalam Kejadian 12 ayat 5, Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diharap. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Tadi kita baca bahwa ayah atau
orang tua daripada Abraham membawa mereka, ya, kalau kita lihat, menetap di Haran. Dan kita baca dalam sejarahnya, saudara, akhirnya Tera mati di Haran. Begitu Tera mati, kira-kira 10 tahun mereka di Haran, saudara. Baru Abram ambil langkah untuk berangkat lagi. Hati-hati, saudara, godaan untuk menyimpang ke Haran. Sebenarnya Haran itu cuma menyimpang saja, saudara. Lalu kemudian hati-hati dengan godaan untuk berhenti, akhirnya menetap. Tera yang tadi maksud hatinya itu baik, mengajak Abram, yuk kita penuhi panggilan Tuhan dalam hidup. Tapi kemudian mungkin saking tuanya Tera bilang, udah tua aku, udah biar aku di Haran. Dan Abram tidak pergi dari Haran. Selama 10 tahunan di Haran, Tuhan tidak pernah lagi berbicara pada Abram. Tuhan baru berbicara pada Abram ketika dia udah keluar dari Haran, ketika Tera udah mati. Oleh sebab itu, ada sebuah prinsip di sini, hati-hati. Jangan menyimpang, jangan menyimpang. Juga dikatakan ketika mereka keluar dari Haran, mereka bawa harta kekayaan yang banyak. Itu artinya apa? Mereka terjebak lagi kepada prospek ekonomi di Haran. Banyak orang meninggalkan destiny, tujuan Allah dalam hidupnya karena faktor ekonomis. Ya, mungkin selama perjalanan sebelum sampai di Haran, atau gambaran ke depan betapa susahnya untuk beli air minum di warung aja susah. Akhirnya mereka melihat Haran punya prospek, dan mereka memang jadi kaya di sana. Tetapi itu bukan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Hati-hati. Dan kemudian hati-hati dengan kekristenan yang mengekor orang lain. Ini terjadi karena awalnya memang Tera yang bawa Abram mengekor Tera. Abram memenuhi tujuan ilahinya, tapi karena Tera, ada banyak anak Tuhan juga masih dibawa pengaruh oleh orang lain, dibawa pengaruh orang tua, sehingga destiny dalam hidupnya tidak pernah beres, tujuan ilahi dalam hidupnya tidak pernah beres, saudara. Dia terus tersendat-sendat, terus berhenti, terus tidak berjalan. Tetapi ketika orang seperti itu mati, baru Abram bebas, saudara. Abram baru melangkah, saudara. Abram baru pergi. Dan ketika Abram pergi, dalam Kejadian 12 itulah Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham, saudara. Dan yang ke-11, prinsip hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 7-9, waktu Tuhan menampakkan diri pada Abraham, itu secara personal, pribadi, saudara. Allah berurusan pribadi dengan kita. Di sini tidak boleh ada intervensi orang lain, saudara. Orang lain hanya boleh memberikan dorongan, bukan ikut menentukan, saudara. Ada kalanya ikatan hubungan dengan orang lain yang terlalu kuat merusak hubungan dengan Tuhan, saudara. Hati-hati, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Dan kemudian yang terakhir kita melihat bentuk berkat yang diberikan kepada Abraham, saudara. Itu berkat yang lengkap. Katakan bersama, berkat yang lengkap, berkat yang holistik. Kalau Allah memberkati kita, kalau Allah memberkati orang yang memenuhi panggilannya, yang berjalan di dalam panggilan Tuhan, yang punya tujuan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, yang ingin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka orang seperti itu kalau diberkati Tuhan, dia diberkati lengkap. Yang pertama, saudara, dikatakan dalam kejadian tadi bahwa dia akan mempunyai banyak keturunan, atau dia akan jadi bangsa yang besar, atau dia akan bermultiplikasi, berlipat ganda. Yang kedua, namanya akan termaisur, saudara. Artinya apa? Dalam bahasa asli termaisur artinya apa? Dipromosikan, ada promosi di mana-mana. Tuhan yang akan melakukannya, saudara. Haleluya. Dia akan menjadi orang besar, dia akan menjadi orang mulia, dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Memang orang yang mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, dia akan punya pengaruh, dia harus punya pengaruh. Lalu kemudian Abraham juga dijadikan akan jadi bangsa yang besar. Itu artinya apa? Dia akan menjadi atau menjadi pembangun masyarakat baru, ya. Dan ini juga dijanjikan pada kita orang percaya, kita adalah imamat yang kudus, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Amin. Saudara, kita dibangun jadi masyarakat baru dengan budaya baru. Inilah tujuan Allah, saudara, supaya kita memenuhi kota di mana kita tinggal dengan budaya dan gaya hidup kerajaan Allah. Lalu kemudian Tuhan berkata, engkau akan menjadi berkat bagi segala kaum dan bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Jadi berkat, inilah berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi yang luar biasa ini, saudara, Tuhan akan melakukan ya hal yang sama, saudara.
dengan apa yang kepada orang yang melakukan itu kepada kita. Tuhan berkata, orang yang mengutuk kamu akan aku kutuk. Orang yang memberkati kamu akan aku berkati. Apa artinya saudara? Memberkati kamu artinya apa? Ya, itu bisa berarti memberi berkat materi. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati itu secara materi. Memberikan pertolongan, memberikan kebaikan. Kalau orang berbuat itu kepada kita, atau kita berbuat itu kepada orang yang sedang dipakai Tuhan, saudara. Memberikan dukungan doa, memberi semangat, memberi dukungan, memberi pembelaan, memberi perlindungan, memberikan bantuan bentuk apapun, mengharapkan yang baik, berbicara yang baik tentang dia, maka Tuhan akan melakukan yang sama pada orang yang membuat itu. Kalau kita yang melakukannya, Tuhan akan melakukan seperti itu kepada kita. Haleluya. Mengutuk, apa artinya mengutuk, saudara? Mengutuk itu bisa berarti mengata-ngatain, mengumpat, memfitnah, menghujat, menceritakan yang jelek, merusak nama baik, mendatangkan masalah bagi orang itu, mendatangkan kesulitan, memanipulasinya, mempermainkannya, merendahkannya, ya, membuli dia, menjatuhkan, menghancurkan, dan lain sebagainya. Tuhan akan melakukan itu juga kepada orang yang mengutuki. Siapa yang mengutuki? Orang yang sedang dalam rencana Tuhan kepada orang yang mengutuk itu juga akan Tuhan melakukan kutukan. Harus hati-hati. Haleluya. Oleh sebab itu sesama orang percaya jangan saling mengutuk, jangan saling menjelekkan, tetapi harus saling memberkati, saudara. Coba lihat 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati, karena Paulus tahu prinsip ini. Ya, jangan-jangan yang memaki itu kan saudara Seman sendiri, sesama rasul, bisa saudara sesama hamba Tuhan. Ya, tapi Paulus tahu. 1 Petrus 3 ayat 10, ayat 9-10. Tetapi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk diberkati. Haleluya. Ini caranya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jangan lakukan yang sama, karena itu berarti bisa berbalik kepada kita. Oleh sebab itu Matius 7 ayat 1-5 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang sama yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, saudara. Oleh sebab itu ketika sudah menghakimi, jangan marah kalau kemudian di kemudian hari ada orang menghakimi, saudara. Hati-hati. Haleluya. Karena itu cuma mantul doang, Tuhan yang lakukan, saudara. Mari kita lihat beberapa contoh, saudara. Pertama, Potifar, saudara. Potifar dalam Kejadian 39 ayat 3-5 memberi kepercayaan luar biasa kepada Yusuf. Dan Alkitab menulis, saudara, Potifar diberkati oleh Tuhan. Coba lihat Kejadian pasal yang ke 39 ayat 3-5. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Haleluya. Karena dia buat baik kepada Yusuf. Walaupun dia bukan anak Tuhan, dia orang Mesir, tapi Tuhan memperlakukan hukum itu, peraturan itu. Kami juga melihat banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang berbuat baik, bersikap baik pada kami. Mereka juga diberkati. Haleluya. Ya, walaupun Yusuf, walaupun kita punya kekurangan, Abraham pun punya kekurangan, tapi karena dia adalah orangnya Tuhan. Tuhan kan tidak memilih orang yang sempurna, belum ada yang sempurna, tapi dia tetap membalas perlakuan orang terhadap Abraham. Amin. Laban juga, saudara, yang menampung Yakub ketika Yakub lari dari Esau, ya, diberkati juga si Laban, saudara.
Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus dibayar, maka aku akan memberikannya kepadanya. Ya, sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang setelah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini, jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ketika Laban menanggung Yakub, dia diberkati juga oleh Tuhan. Haleluya. Jangan disalahan, saudara, bukan orang Israel, saudara. Tetapi ketika ia memberkati Elia, saudara, Elia berkata, udah Tuhan bilang bikin dulu untuk aku, sesudah itu berbikin untuk dirimu dan anakmu. Dan Alkitab menulis di masa krisis itu, Tuhan pelihara janda di Sarfat secara luar biasa. Karena apa? Perlakuannya kepada orang percaya. Haleluya. Orang lain kelaparan, mati kelaparan, janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Dia berlaku baik kepada Elia. Haleluya. Haleluya. Ini prinsip penting, saudara. Tepung minyaknya nggak pernah habis. Lalu kemudian dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42, barang siapa menyambut kamu yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku yang menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Sejelek-jeleknya, sehina-hinanya seorang murid Kristus, kalau kita buat baik sama dia, kita tidak akan kehilangan upah. Dan kita juga bisa baca dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Apa yang kita buat kepada orang-orang yang lemah, Yesus katakan, kamu berbuat terhadap aku. Kutukan pun seperti itu, saudara. Miriam dan Harun mengata-ngatain Musa. Ini sesama orang percaya, kira-kira begitu. Sama-sama anak Tuhan. Miriam Harun, apa-apaan itu, Musa mengambil orang Kusi, nggak benar itu. Yang terjadi adalah apa? Miriam dan Harun kena kusta, saudara. Saudara bisa baca dalam Alkitab. Hati-hati, saudara. Lalu kemudian, kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab, Korah, Datan dan Abiram juga dibinasakan Allah karena mengata-ngatai Musa. Saudara bisa baca itu dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 35. Ini sama-sama orang percaya. Kita harus sangat berhati-hati, saudara, karena ternyata ada hukum ini, saudara. Lalu kemudian, saudara, kalau kita lihat juga dalam Sakaria 2 ayat 89, ini orang kafir. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk pada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Wow, Tuhan itu gak main-main. Saudara, jadilah orang pentingnya Tuhan. Amin. Mari kita menggantungkan kepada Tuhan.